Coba kalian lihat Putra Mulyono yang satu ini. Ada. Apakah mereka tidak merasa malu? Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir? Penyebab kenapa Mulyono sampai ada di peringkat 3 daftar nominasi pemimpin terkorup dunia. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menyimak video yang ini cukup menarik, yang akan mengedukasi kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, agar kita terus mendapatkan informasi-informasi yang menarik. Nah, saya tidak usah berlama-lama, kita akan coba simak sama-sama. Coba kalian lihat Putra Mulyono yang satu ini. Ada. Apakah mereka tidak merasa malu? Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Itu artinya apa? Artinya mereka sangat bangga. Apakah ini lucu-lucuan? Tentu tidak. Lucunya di mana? Malah kita melihatnya ini adalah bentuk validasi bahwa benar Mulyono masuk finalis pemimpin terkorup. Jadi kalau ada ternak Mulyono yang masih bilang OCCRP itu adalah antek asing, datanya nggak jelas lah, itu hanya untuk pemecah bangsa, fix ya. Putranya sendiri sudah menegaskan, sudah mengamini ya. Mulyono pemimpin terkorup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bungsunya Jokowi, si Kaisang Pangarep itu memang luar biasa sombongnya. Emang sombong. Dulu dia pernah membuat video yang isinya mengata-ngatai orang atau anak muda yang mencari pekerjaan dengan mengandalkan jabatan orang tuanya. Sampai dia ngomong begini, kalau nggak salah ya saya ingat-ingat, cari kerjaan menggantungkan orang tua, dasar deso. Ada. Hari gini masih bergantung pada jabatan orang tua, dasar deso. Ternyata yang deso itu ya Kaisang dan kakaknya Gibran. Karena ternyata si Gibran belakangan malah dicarikan pekerjaan oleh orang tuanya. Berarti kan itu dasar deso itu. Kaisang pun juga begitu, dicarikan pekerjaan sebagai ketua umum PSI, lalu mau dicarikan pekerjaan sebagai wagub atau gubernur Jakarta atau Jawa Tengah. Kenyataannya Allah berkehendak lain. Di luar dugaan, Mahkamah Konstitusi menurunkan putusan yang mementahkan semua keinginan bapaknya Kaisang. Dan sekarang yang dilakukan Kaisang itu adalah kesombongan yang luar biasa dengan menggunakan kaos Samsul. Adanya Samsul itu sebenarnya bentuk dari kesombongan kamu, bahwa kamu itu merasa bahwa tidak ada yang bisa menyentuh perbuatan-perbuatannya. Bahkan KPK pun sampai hari-hari terakhir Jokowi itu masih mencret. Yang mestinya KPK sudah melakukan penyelidikan, sampai sekarang tidak melakukan apa-apa. Kaisang senang, merasa dirinya di atas angin. Saya ini anaknya Raja Jawa, mungkin begitu omongnya. Tapi Kaisang tidak tahu bahwa di atas Jokowi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan semua kesombongan kalian. Sekarang aja sudah mulai pelan-pelan para pendukungnya menghilang, meninggalkannya. Anak-anak Presiden Jokowi ini memang seperti itu. Jadi mereka sengaja membuat
sesuatu yang sudah gaduh mereka perkeruh sekalian supaya diperbincangkan, supaya ramai, tanpa mereka peduli bahwa masyarakat ini sudah muak, bahwa masyarakat ini marah dengan apa yang mereka lakukan. Tapi seperti sengaja dipermainkan seperti itu. Perasaan kita diaduk-aduk, kemudian logika kita dipermainkan, kita diledek, padahal kita marah dengan apa yang mereka lakukan, tapi mereka sengaja memancing itu untuk membuat kita semakin marah, membuat publik semakin murka. Nah, kemudian dengan seperti ini, sekarang di media sosial juga muncul perlawanan dari masyarakat yang kemudian menampilkan sebuah kaos dengan gambar peta negara Indonesia, kemudian ditampilkan di situ adalah korban Mulyono, yang mengartikan apa? Bahwa satu Indonesia ini adalah korban dari keluarga Mulyono. Mereka sengaja, netizen, membuat ini kemudian menantang balik kita, masyarakat Indonesia, melakukan perlawanan bahwa kami adalah korban Mulyono selama 10 tahun ini, dan kami akan berbuat apapun untuk membalas ini semua yang keluarga kalian lakukan. Itu yang terjadi. Meskipun memang kalau misalkan netizen ini tidak bisa membalas dengan daya dan kekuatan karena memang mereka ini sedang berkuasa, tapi netizen melakukan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah doxing, menyebarkan data, kemudian mengulik dengan kemampuan-kemampuan netizen, seperti yang kemarin ketika istri Kaisang, Erina, memposting foto sayap pesawat. Dengan hanya satu postingan foto itu saja, masyarakat lalu kemudian bisa mengulik bahwa ini adalah pesawat jet pribadi dengan jenis Gulfstream, kemudian nomor sekian-sekian, punya ini, punya itu, riwayat perjalanannya, kemudian manifest penumpangnya, semuanya didoxing oleh netizen. Itulah kekuatan netizen kita. Jadi jangan main-main dengan seluruh masyarakat Indonesia yang memang sekarang adalah korban Mulyono, termasuk kita. Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir? Penyebab kenapa Mulyono sampai ada di peringkat 3 daftar nominasi pemimpin terkorup dunia. Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir? Kalau di antara 8 miliar lebih manusia di dunia dan di antara 193 pemimpin negara anggota PBB, kenapa Mulyono yang bisa ada di peringkat 3 pemimpin paling korup? Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir? Kalau semua nama pemimpin dunia yang masuk daftar paling korup adalah pemimpin yang kelakuannya emang pantas ada di situ, termasuk Mulyono. Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir bahwa bukan tanpa alasan dan tanpa sebab akibat nama Mulyono ada di peringkat 3 dunia? Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir bahwa lebih penting untuk menyelamatkan Indonesia demi anak cucu kita ketimbang menyelamatkan Mulyono demi keluarganya dia? Kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir kalau mereka itu semuanya cuma dimanfaatin doang? Jadi kenapa ternaknya Mulyono pada nggak bisa mikir? Karena ternak emang nggak bisa mikir. Karena yang namanya ternak, asal dikasih makan, disuruh ngapain juga pasti ngikut. Karena ternak, kerjaannya bukan mikir, tapi nurutin pikiran majikannya. Betul. Dan kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue bukan ternak Mulyono.